wanita yang cantik, dia memiliki kemudahan, privilege, dan juga prestise. Tetapi wanita yang memiliki kemampuan-kemampuan, bahkan kecerdasan ditambah dengan keberanian, maka wanita-wanita ini memiliki nilai yang lebih dibandingkan mereka-mereka yang hanya sekedar cantik seperti bidadari. Ada sebuah kisah dari zaman Perang Dunia Kedua. Kisah ini tidak banyak diketahui oleh orang lain, tetapi kisah ini menyadarkan aku bahwa pemikiran seperti awal tadi adalah benar adanya. Semoga cerita ini dapat menyadarkan kita semua. Tahun 1934 hingga 1941 itu adalah masa-masa awal Perang Dunia Kedua yang menjadi kemenangan besar bagi Jerman. Jadi kemenangan mereka ini adalah hasil dari beberapa faktor, yaitu Eropa Barat yang takut akan terjadinya Perang Dunia berikutnya, lalu kurangnya intervensi awal dari Amerika, Blitzkrieg, dan juga strategi militer cerdas dari Adolf Hitler. Militer Jerman akhirnya menjadi salah satu dari militer terkuat dan juga ditakuti pada masa Perang Dunia Kedua. Namun, apakah mereka terpikir bahwa akan ada teror yang mendatangi mereka setiap malam? Jawabannya, tidak. Mimpi buruk mereka dimulai pada 28 Juni 1942. Mereka datang dengan sangat senyap bagi kematian dan bahkan 2 kali lebih menakutkan. Militer Jerman menyebut mereka Die Nachtsachsen, yang artinya Night Witches atau penyihir malam. Jadi setiap malam mereka terbang dengan tenang di udara, menghujani base camp dan gudang senjata dengan bom. Mereka terbang dalam kegelapan total dan dalam segala macam cuaca. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka, sampai Jerman mengira bahwa Rusia mungkin telah menyuntikkan para pilot ini dengan beberapa obat super, sehingga pilot-pilot itu mampu melihat dalam gelap, atau mungkin pilot-pilot itu memiliki semacam kekuatan magis. Tapi pada kenyataannya, penyihir-penyihir ini sebenarnya adalah wanita muda Rusia. Beberapa dari mereka masih remaja. Mereka adalah kelompok elit pilot pembom yang menerbangkan lebih dari 23.000 misi dan menjatuhkan lebih dari 1,5 ton bom. Mereka adalah pilot tempur wanita pertama di dunia. Mereka menyerang dalam keheningan dengan mematikan mesin pesawat mereka saat mereka mulai mendekati target, dan mereka meluncur di udara untuk menjatuhkan bom. Satu-satunya suara yang didengar Jerman adalah angin yang mengalir melalui sayap kayu dan kanvas dari pesawat tersebut, karena pesawat tersebut memiliki sayap dengan bahan dari kayu dan kanvas. Jerman mengatakan bahwa itu adalah suara sapu penyihir yang terbang di udara, sehingga akhirnya para pilot wanita ini disebut dengan Die Nachtsachsen. Pemimpin mereka adalah Maria Raskova, seorang pilot pemecah rekor. Jadi dia terkenal di Rusia seperti Amelia Earhart di Amerika Serikat. Namun, pilot wanita di Angkatan Udara adalah hal yang tidak biasa di Uni Soviet. Menjadi pilot memang sangat populer di tahun 1930-an, dan ribuan wanita tergabung dalam flying clubs, klub terbang, istilahnya kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika Jerman menginvasi Uni Soviet pada tahun 1941, wanita Rusia tidak diizinkan Angkatan Udara Soviet meskipun mereka diizinkan di garis depan dalam Kesatuan Angkatan Darat. Raskova menerima banyak surat dari perempuan-perempuan yang memprotes larangan tersebut. Lagi pula, jika wanita diizinkan berperang bersama pria di Angkatan Darat, mengapa tidak di Angkatan Udara juga? Joseph Stalin adalah salah satu pengagum Raskova. Untungnya,
Dia menunjukkan surat-surat itu kepada Stalin. Jadi Raskova menunjukkan surat-surat dari para perempuan tersebut kepada Stalin dan meyakinkannya agar Angkatan Udara Soviet menerima wanita sebagai pilot pesawat tempur. Para wanita akhirnya bergegas untuk mendaftar dan beberapa dari mereka diintegrasikan ke dalam resimen untuk bertarung bersama pilot laki-laki. Selanjutnya, Stalin mengesahkan pembentukan 3 kelompok penerbang wanita. Pertama, ada kelompok Resimen Aviasi 586 Fighter, kedua Resimen Aviasi 587 Bomber, dan ketiga Resimen Aviasi 588 Night Bomber. Jadi ribuan wanita mendaftar pada akhirnya dan sekitar 400 orang diterima untuk setiap resimen. Dan sebagian besar adalah mahasiswa di usia akhir remaja mereka hingga pertengahan 20-an. Mereka belajar tidak hanya untuk menerbangkan pesawat, tetapi juga untuk menavigasi dan memelihara pesawat. Seluruh pelatihan yang biasanya memakan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikannya, mereka tuntaskan hanya dalam waktu 1 tahun. Setelah pelatihan, pilot yang dianggap paling memenuhi syarat ditugaskan ke Resimen Penerbangan Fighter 586 dan Resimen Penerbangan Bomber 587, dan yang paling tidak memenuhi syarat itu dimasukkan ke resimen yang terakhir 588 Bomber Malam, Night Bomber. Tetapi dengan nasib yang lumayan unik, justru Resimen 588 Night Bomber inilah yang menjadi paling terkenal dan paling ditakuti, padahal mereka adalah wanita-wanita yang paling tidak memenuhi syarat untuk menjadi pilot pesawat tempur. Para pilot muda ini menghancurkan area pasokan Jerman hanya dengan pesawat jenis Polikarpov PO-2 biplanes. Pesawat itu memiliki kecepatan lambat keluaran tahun 1927 yang biasa digunakan untuk latihan dan juga keperluan agrikultural seperti misalnya menyemprot tanaman di ladang. Jadi pesawat ini terbuat dari bahan plywood atau yang biasa kita sebut kayu triplex dan dilapisi dengan bahan kanvas. Pesawat yang mereka gunakan ini hanya bisa mencapai kecepatan maksimum 82 knot atau 94 mil per jam. Ini lebih lambat dari sebagian besar pesawat yang telah digunakan dalam Perang Dunia Pertama. Jadi bisa dibayangkan guys, pesawat ini sangat slow, sehingga semua pesawat Jerman bisa terbang lebih cepat dari pesawat mereka, tapi tidak bisa mengungguli mereka. Yang artinya, Polikarpov PO-2 ini yang terbang lambat bisa berbelok dengan tajam tanpa mengulur-ulur waktu dan bisa terbang dengan sangat rendah sampai mereka bisa bersembunyi di balik tanaman pagar. Itu keuntungan dari pesawat ini. Walaupun dia lambat, tapi dia bisa berbelok tajam dan bisa bersembunyi bahkan sampai di balik tanaman-tanaman pagar. Nah, pilot-pilot Jerman kesulitan untuk mencoba menembak jatuh pilot-pilot pesawat ini. The Night Witches, mereka akan terbang dekat dengan target mereka, lalu kemudian mematikan mesin untuk mengurangi kebisingan, karena pesawat ini sangat bising. Jadi setelah menjatuhkan bom, barulah mereka akan menyalakan mesin kembali dan terbang menjauh. Suara mesin pesawat yang kembali menyala menjadi 2 pertanda, yaitu bahwa ada serangan bom, dan kedua, Jerman tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah terlambat. Resimen Night Witches atau Resimen 588 ini memiliki 40 tim yang terdiri dari 2 orang untuk masing-masing tim. Pesawat antik mereka tidak memiliki instrumen dasar karena beban kapasitas pesawat yang terbatas dan keterbatasan biaya militer Rusia. Jadi para pilot wanita ini tidak memiliki radio dan juga tidak diberikan parasut. Lagi pula, parasut tidak akan ada gunanya karena mereka terbang terlalu rendah untuk membuka parasut. Mereka terbang di malam hari, mereka juga harus bertahan dalam suhu beku, jadi angin dan frostbite.
Frostbite itu seperti radang dingin ya, karena bagian kokpit mereka itu terbuka. Di musim dingin Soviet, badan pesawat menjadi sangat dingin sampai bisa membuat kulit mereka robek ketika bersentuhan dengan badan pesawat. Jadi bisa dibayangkan ya. Ditambah lagi, untuk menavigasi target, mereka dipaksa untuk hanya menggunakan stopwatch, peta, penggaris, kompas, dan pensil. Mereka tidak menggunakan radar sama sekali. Namun hebatnya, akurasi mereka ini luar biasa, dan lebih parah lagi, pesawat Polikarpov PO-2 ini tidak dibekali persenjataan untuk melindungi dari tembakan musuh. Masalahnya, tantangan tidak hanya berhenti sampai situ. Pesawat ini juga berukuran kecil, sehingga mereka hanya bisa membawa 2 bom sekaligus. Karena pesawat ini kecil, itu berarti pilot harus melakukan beberapa kali misi dalam setiap malam, bolak-balik. Mereka terbang menuju target, menjatuhkan bom, lalu kembali ke base untuk mengangkut bom berikutnya dan mengisi bahan bakar, lalu berangkat lagi menuju target. Mereka bisa pulang pergi 8 kali hingga 18 kali dalam satu malam. Bayangkan guys, satu malam mereka bisa terbang 8 hingga 18 kali. Kelemahan dalam segi pesawat ternyata menjadi kelebihan mereka. Jerman tidak dapat mendeteksi mereka dalam radar dan pelacak infrared karena ukuran pesawatnya yang terlalu kecil, dan bahannya juga hanya dari kayu lapis dan kanvas sehingga sulit untuk terdeteksi. Lalu misalnya mau dideteksi lewat pendeteksi radio, itu juga tidak bisa karena kembali lagi mereka tidak dibekali radio sama sekali. Walaupun pada awalnya banyak sebetulnya yang ragu, skeptis terhadap kemampuan pilot wanita ini, khususnya di resimen 588 karena mereka yang paling rendah sebetulnya, tapi mereka justru berhasil dalam melaksanakan harassment bombings terhadap Jerman. Bagi yang tidak tahu itu artinya apa, harassment bombings itu atau harassment fire adalah bentuk perang psikologis di mana kekuatan musuh menjadi sasaran tembakan dan atau serangan kecil yang datang berselang-seling dan tidak terduga selama periode waktu yang lama. Biasanya pada malam hari dan saat intensitas konfliknya rendah. Jadi dalam upaya untuk merusak moral dan merusak mental, meningkatkan tingkat stres musuh dan juga tidak memberikan mereka kesempatan untuk tidur, tidak memberikan kesempatan untuk istirahat dan menambah persediaan. Oke, sekarang kita kembali lagi. Tentara Jerman tidak diberikan kesempatan untuk beristirahat dan mereka terpaksa untuk bertahan dalam cuaca dingin tanpa cahaya sama sekali. Misalnya dari lampu atau api unggun pada waktu itu, dan bahkan rokok sekalipun tidak bisa. Karena Night Witches ini, pilot wanita ini mudah sekali melihat cahaya dari dalam kegelapan. Karena mereka berada dalam kegelapan, mereka dengan mudahnya melihat cahaya-cahaya walaupun kecil guys. Akhirnya, pasukan Jerman mengalami penurunan kesehatan psikologis akibat dampak teror dari Night Witches ini, penyihir malam ini. Ditambah dengan stres dari peperangan di front timur, sampai-sampai militer Jerman mengumumkan bahwa setiap tentara yang menembak jatuh pilot wanita ini atau Nachtshexen ini akan dianugerahi Iron Cross. Kalian tahu Iron Cross bentuknya seperti apa ya? Mereka akan dianugerahi penghargaan yang luar biasa itu kalau bisa menembak jatuh satu saja pilot wanita dari resimen 588. Untuk menemukan para penyihir malam, Jerman menggunakan serangkaian lampu sorot yang bersinar di udara dan juga senapan mesin yang menembak dari tanah. Pesawat Polikarpov biplane PO-2 hancur dengan tembakan itu dan beberapa pilot kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas mereka. Namun ini tidak menghentikan mereka. Jadi mereka mengembangkan sistem di mana 3 pesawat akan terbang bersama, 2 pesawat akan terbang langsung ke lampu sorotnya, dan pesawat ketiga akan terpisah dan terbang menjauh. Kemudian akan berputar kembali untuk menjatuhkan bom, sementara 2 pesawat lainnya menjadi umpan tembakan Jerman. Seperti itu strategi mereka. Pilot pertama akan menjatuhkan bomnya dan kemudian terbang kembali ke rekan timnya. Kemudian mereka akan bertukar tempat sampai ketiga pesawat itu telah berhasil menjatuhkan muatan mereka.
Jadi butuh banyak keberanian untuk bertindak sebagai umpan dan rela menerima tembakan musuh. Tetapi biasanya mereka berhasil dan itu luar biasa. Nadezhda Popova. Dia adalah salah satu wanita muda pertama yang mendaftar dan dia menerbangkan lebih dari 1.000 misi selama Perang Dunia Kedua. Dalam sebuah wawancara tahun 2003, dia ingat bahwa pada misi pertamanya, 2 temannya ditembak jatuh dan dibunuh. Dia diperintahkan untuk kembali lagi terbang dengan penerbangan lain tapi pada malam yang sama. Dia melakukan apa yang diperintahkan dan terus terbang. Dan dia pernah mengalami pelarian yang sempit. Maksudnya, sebagai contoh, dia satu kali menghitung ada 42 lubang peluru di pesawatnya. Tapi itu hanya dari satu serangan, bukan serangan bolak-balik. Tapi hanya dari satu kali terbang. Dari satu serangan. Popova meninggal pada usia 91 dan seiring bertambahnya usia, dia mengerti betapa luar biasa prestasi yang telah dilakukan para Night Witches. Dan dalam sebuah wawancara pada tahun 2010 dia berkata seperti ini. Saya masih bisa membayangkan diri saya sebagai seorang gadis muda di sana dengan pesawat pembom saya, dan saya bertanya pada diri sendiri, Nadia, bagaimana sih kamu bisa melakukannya? Jadi pada intinya dia sendiri tidak percaya bahwa dia mampu melakukan itu, dan dia selamat sampai pada akhirnya dia masih bisa menikmati masa tuanya. Pada akhir perang, 23 wanita penerbang resimen Night Witches dianugerahi Gold Star of the Hero of Soviet Union. Itu adalah resimen yang menerima tanda kehormatan terbanyak di seluruh angkatan udara Soviet. Setiap pilot telah menerbangkan setidaknya 1.000 misi. Dan resimen 588 ini juga mendapatkan rasa hormat dari pilot dari negara lain. Misalnya The Free French Pilots yang sering bertempur bersama Night Witches, mereka memberikan komentar penghargaan seperti ini. Bahkan jika mungkin untuk berkumpul dan menempatkan di kaki kalian semua bunga yang ada di dunia ini, tetap tidak akan dapat menjadi penghargaan yang sebanding untuk keberanian kalian. Wow, itu luar biasa kata-katanya. Namun sayangnya, para pilot wanita ini tidak termasuk dalam parade Victory Day di akhir perang saat kemenangan karena pesawat mereka terlalu lambat dan nampak terlalu tua. Para wanita di resimen 588 ini menerjang peluru dan juga frostbite atau radang dingin di udara. Dan di darat juga mereka melawan pelecehan seksual, seksisme, skeptisisme terhadap wanita. Dan di waktu luang mereka menjahit, menyulam, memasak, dan melakukan aktivitas seperti wanita pada umumnya. Dan juga mereka menghias pesawat terbang mereka. Komandan mereka bernama Marina Raskova membekali mereka dengan 12 perintah dengan kalimat perintah pertama yaitu, banggalah, kalian adalah seorang wanita. Pesanku mudah saja. Bagaimana kamu menilai seorang wanita, begitu pula kamu menilai dirimu sendiri. Di saat kamu menilai wanita dari fisik, berarti kamu pun tidak memandang dirimu lebih dari fisik. Dan kamu kehilangan seluruh arah tujuan hidupmu. Apabila aku bertanya apa makna dan tujuan hidupmu, kamu pun belum tentu akan yakin dengan jawabanmu sendiri. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.